Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Syamita Putri dari kelas 10 IPA 1 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Yang pertama adalah pengertian tentang biografi. Biografi berasal dari dua kata, yaitu bio artinya hidup dan graf artinya tulisan. Jadi, teks biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Berikut hal-hal yang biasanya ditulis pada teks biografi, yaitu yang pertama data pribadi tokoh, contohnya nama, tempat tanggal lahir, sekolah, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, ada hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau kerabat dekat. Yang ketiga, prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Yang keempat, hasil perjuangan yang pernah dan belum dicapai. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu karya atau prestasi yang dikenang atau dipakai hingga saat ini. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk biografi. Ada 4, yaitu pertama, beberapa baris atau kalimat saja atau di buku. Yang kedua, berupa satu buku. Yang ketiga, berupa fiksi. Dan yang terakhir, keempat, berupa nyata. Manfaat membaca teks biografi antara lain, yang pertama, bisa menjadi motivasi diri untuk selalu belajar agar berhasil di masa depan. Yang kedua, memberikan inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras dan pengorbanan. Berikut struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, berisi tentang informasi, latar belakang, kisah, peristiwa penting berkenaan dengan kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, yaitu peristiwa penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, meliputi kejadian tokoh utama. Yang ketiga adalah reorientasi, pernyataan, simpulan, atau komentar evaluatif tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dibahas tadi atau menyimpulkan. Selanjutnya adalah pola penyajian dari karakter unggul tokoh. Yang pertama, secara langsung atau deskriptif. Dengan membaca kalimat, kita langsung tahu, oh ini karakter unggul dari tokoh tersebut. Yang kedua, secara tidak langsung. Kita membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Jadi, kita harus menyibukkan sendiri karakter dari tokoh tersebut. Yang terakhir, ciri kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata adjektiva. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh tersebut sebagai objek. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi sebagai subjek. Yang kelima, kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi urutan waktu. Di sini saya akan membacakan biografi Raden Ajeng Kartini. Lahir pada tanggal 21 April tahun 1979. Raden Ajeng Kartini sendiri dikenal luas sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat ini kemudian menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun. Usia saat ia mulai dipingit, Raden Ajeng Kartini sendiri mengenyam pendidikannya di Europe Law School. Setelah dipingit pada usia 12 tahun, Kartini tetap melanjutkan proses belajarnya di rumah, berlatih menulis dan membaca. Karena memiliki kemampuan bahasa Belanda yang baik, ia lantas terus belajar dengan berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Dari aktivitas berkirim surat dengan sahabat penanya ini, selain mendapatkan ilmu dari dunia luar,
Kartini juga mendapatkan banyak buku dan koran Eropa yang dikirimkan oleh teman-temannya. Kartini muda memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang pada masa tersebut hanya memiliki status sosial yang sangat rendah. Ia merintis keinginannya ini dengan mengajari anak-anak perempuan di sekitarnya untuk bisa menulis dan membaca. Mendirikan sekolah wanita. Mendirikan sekolah wanita pada tanggal 12 November tahun 1903. Kartini menikah dengan Bupati Rembang kala itu, Raden Adipati Djayadiningrat. Suaminya mendukung dan memberikan kebebasan padanya, sehingga ia mampu mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Sekolah ini terus dikembangkan hingga pada tahun 1912 sekolah wanita oleh Yayasan Kartini resmi didirikan di Semarang. Menyusul setelahnya sekolah wanita di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. Setelah itu Kartini dan suaminya dianugerahi seorang anak yang lahir pada tanggal 13 September 1904 yang diberi nama Sosalit Djayadiningrat. Malang 4 hari setelah kelahirannya buah hatinya, Kartini meninggal dunia. Kala itu usianya 25 tahun. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia kemudian mendapat dukungan dari rekan dekatnya, Mr. Aben Danon, yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan kemudian menjadikannya sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sepenggal kisah tentang biografi Kartini tersebut semoga bisa berguna menambah pengetahuan Anda tentang perjuangannya yang sudah dirintis sejak usia beliau untuk memajukan perempuan Indonesia. Yang kedua, saya akan membacakan biografi dari artis atau YouTuber ternama dari Indonesia, yaitu Ria Ricis. Ria Ricis memiliki nama asli Ria Yunita dan sering kita kenal sebagai Ria Ricis. Ria merupakan nama panggilannya, sedangkan Ricis hanyalah sebuah singkatan dari kata cantik dan manis yang kini menjadi nama sapaannya. Adik dari Ustazah Okky Setiana Dewi ini lahir di Batam pada tanggal 1 Juli 1995. Ria Ricis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Berbeda dengan kedua kakaknya, Ria Ricis merupakan pribadi yang agak tomboy dan memiliki banyak teman laki-laki. Namun, Ria Ricis tak melupakan batasan-batasan antara kaum laki-laki dan perempuan. Ria Ricis pun mengaku baru merasakan nikmatnya pacaran saat menikah dengan suaminya, yaitu Teku Rian. Saking taat pada agama, sebelum menikah Ria Ricis dan suami bahkan tak pernah bersentuhan. Perjalanan karir Ria Ricis. Nama Ria Ricis semakin dikenal usai mengunggah video permainan anak-anak squishy di channel YouTube-nya. Karena konten yang menarik dan lucu seperti memakan squishy, menggunting squishy yang memiliki berbagai bentuk, membuat Ria Ricis terkenal di kalangan anak-anak dan remaja. Sebagai adik dari artis sekaligus Ustazah Okky Setiana Dewi, Ria Ricis diketahui juga ikut merambah ke dunia seni peran. Hingga pada tahun 2017, dirinya diminta untuk bermain beberapa film seperti film selebgram dan dilanjutkan dengan Mars Meet Venus Part Cowok dan Cewek, film Wedding, film Haya, dan baru-baru ini Ricis berserta kedua kakaknya bermain film yang berjudul Sister Lilah.
Sebagai seorang YouTuber yang sangat kreatif, dia juga sempat menjadi produser eksekutif untuk beberapa serial website dan tayang di akun YouTube-nya pribadi. Ricis juga sempat memproduksi 3 buah judul serial website, yaitu Setan Ngambek, Setan Taubat, dan Setan Taubat Balik Lagi. Perempuan yang memiliki hobi traveling ini juga sangat jago berenang. Bahkan tidak main-main, Ricis merupakan wanita pemberani yang serba bisa. Dari mulai mengendarai mobil jeep, menunggang kuda, dan masih banyak lagi. Tak heran jika Ricis merupakan salah satu wanita yang menginspirasi banyak orang. Soal prestasi, Ria Ricis sempat memenangkan beberapa penghargaan dari beberapa ajang bergengsi seperti Nickelodeon Indonesia Kids hingga Video Content Creator Awards 2021 dan lainnya. Bahkan belakangan ini Ria Ricis berhasil menggeser Atta Halilintar dan menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara. Itulah tadi profil biodata Ria Ricis yang perlu kamu ketahui. Cantik dan menginspirasi adalah julukan yang pas untuk Ria Ricis yang ramah serta selalu menghibur. Sekian, terima kasih. Biografi adalah kata. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk geografi. Biografi. Nah, Biografi. menikah apa? Membaca biografi mempunyai manfaat. Salah itu sih, kok lali nah. Aku tak ini ya. Yang ketiga adalah reorientasi. Baca langsung enggak apa-apa 3 2. Dua atau tiga? Tiga. Ketiga reorientasi. Reorientasi. Yang ketiga adalah reorientasi sekolah dan lewat kepribadian.